Saya mau tanya, kalau kita bangun apartemen ukuran 36 ya, tanpa hitung tanah, tahu nggak modalnya berapa? Kira-kira hampir 300 juta. Kalau orang gaji 3 juta 400, bisa nggak punya apartemen itu? Nah, nggak bisa. Jadi kalau ada calon yang bilang dia mau jual apartemen murah-murah ke seluruh orang Jakarta, itu Omdo namanya. Bukan oh my god ya, itu Omdo. Itu nggak masuk akal. Jadi yang kami lakukan apa? Kami menyiapkan rusun. Itu rusun kami itu udah kelas apartemen. Nanti lihat di Dan Mogot, 18-23 lantai, itu green building, pengolahan air limbah semua. Semua saya pasang pipa gas. Kenapa pakai pipa gas? Kalau tenteng-tenteng gas tabung, ngeri meledak sama biaya mahal. Nanti otot ibu-ibu gede lagi, nggak bagus juga. Ya kan? Jadi kita mau pakai pipa kan? Semua pakai pipa. Murah, bisa hampir 40% sampai 50% lebih murah. Gas ini made in Indonesia, tabungnya made in China, bos. Ya tabungnya itu made in China. Gasnya made in Indonesia. Kalau gitu aku bikin tanpa tabung supaya nggak usah beli dari China. Hemat devisa. Nah itu jadi kita harus pikir semua. Nah ini gedung, lalu protes sama saya. Kami mau minta gratis. Terus saya jawabnya gini, misalnya saya gak punya rumah di Menteng, terus ada orang kaya bilang gini, Hok, aku pinjemin kamu tinggal di Menteng deh Hok. Terus bayarnya gimana? Gak usah bayar, kamu bayar murah-murah saja, subsidi, listriknya kemahalan. Udah yang kamu bayar yang murah aja pas gaji kamu aja. Terus saya tanya, anak saya boleh gak tinggal di situ kalau saya sudah meninggal? Dia bilang boleh. Cucu saya boleh nggak? Boleh. Sampai anakmu nggak mau lagi tinggal di situ. Terus saya bilang gini, saya masih nggak mau. Mana sertifikatnya? Kasih nama saya. Kira-kira saya kurang ajar nggak namanya? Nah itu yang sama berlaku untuk rusun. Rusun ini adalah subsidi 80%. Orang hanya bayar 5.000 sampai 15.000 per hari. Berarti 450.000 sewa rumah petak 450.000. Terus anaknya dapat KJP, ada dokter, ada bus sekolah gratis, bapak emaknya engkongnya semua naik bus kagak bayar lagi Transjakarta. Masih mau minta sertifikat, ini mah mau ngejual. Terus tanya sama saya lagi, kalau sampai cucu saya masih boleh nggak tinggal di situ? Boleh. Kau cicit saya, kau dulu saya langsung semprot. Sekarang nggak boleh, Ahok nggak boleh ngomong lagi, langsung ganti nih. Kalau sekarang saya rubah kalimatnya, aduh bapak ibu, gitu ya, beda nih. Ini Ahok versi baru, ini Basuki nih. Ini bukan Ahok, ini Basuki, wong Jowo. Dia langsung bilang, aduh bapak ibu, masa tega amat, doain cicitnya tetap tinggal di rusun coba. Doain cicitnya tinggal di istana kek. Ini kan cuma subsidi. Baru mereka mulai sadar. Tapi ada juga apartemen. Jakarta ini memang repot. Saya baca di Kompas udah lama dulu. Komuter kereta. Ternyata banyak perselingkuhan terjadi. Kenapa? Karena suami istri itu 5 jam. Lahir Jakarta, besar Jakarta, udah menikah di Jakarta, harus kerja di Jakarta, tapi tidak mampu beli rumah di Jakarta. Mau kos repot, keluarga muda, ada anak. Kalau kos itu deg-degan loh. Kalau sebelah ada cowok ganteng, suaminya takut. Kalau ada cewek cantik, istrinya takut. Kos susah. Jadi mereka itu suami istri, cicit rumah, kerja suami istri. Suami istri kerja, cicit rumah, pakai pembantu, nungguin anak, bolak-balik kerja sehari 5 jam. Bisa 5 jam dia. Pergi bareng, mobilnya kredit bareng, pulangnya kocar-kacir. Sering naik keretanya bareng, kenalan juga sama terus kan. Itu bisa kejadian itu. Apalagi sekarang kan WA-nya berapa, BBM-nya berapa. Nah, wah itu cepet.
Kalau zaman dulu kita pacaran nih, masih umur saya nih, pacaran sama pacar saya, aduh nunggu suratnya lama nian, orang Palembang bilang gitu. Sampai saya suruh tulis tiap hari tulis selembar, supaya saya di hutan terimanya kayak majalah Tempo. Saya juga tiap hari tulis selembar. Aku gini-gini tukang tulis surat cinta loh nih, jago. Karena teman-teman saya kalau nggak bisa tulis surat cinta, buang kertas, kita di hutan kan capek kan, buang-buang kertas. Udah jangan hemat kertas, sini. Mana surat cinta pacar lu? Saya baca, saya dekten lu tulis itu. Jadi langsung kirim. Daripada dia buang-buang kertas melulu. Nah ini akhirnya kami pikirkan apa? Ini seringan supaya Bapak Ibu nggak ngantuk. Kami mau membangun rusun apartemen yang sewanya harga kos. Jadi cuma 3 juta sehingga keluarga muda ini akan kembali tinggal di Jakarta. Dia nggak mampu beli tapi dia cicil di pinggiran. Ini tipe kedua. Tipe ketiga untuk yang sudah gaji di atas 13 juta kayak PNS DKI, kami juga akan menjual apartemen kami yang harga pokok 300 juta tadi tanpa hitung tanah, hak milik. Tetapi dengan syarat kalau dia mau jual kembali harus jual kepada kami. Karena ini akan dijual kembali kepada orang yang mampu mencicil.